Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini kita mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga di waktu maghrib ini kita menunaikan ibadah besar, ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Jangankan kita sehat, kalau seandainya detik ini ada orang terkulai lemah tapi akalnya masih ada, dia masih diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat sesuai dengan keadaannya. Hari ini mungkin ada orang yang mendapatkan uang ratusan juta hari ini tadi, ya, sehingga duitnya tambah banyak. Tapi kadang-kadang yang mendapat uang ratusan juta atau bahkan miliaran, ya, dalam sehari dia tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam. Sehingga seandainya orang ini mati dalam keadaan tidak muslim, duitnya tidak akan di akhirat tidak berguna sedikit pun. Mati ya sudah, betul kan? Menurut keyakinan kita, orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat iman, tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah sampai mati, meskipun duitnya ribuan triliun, tidak akan ada gunanya. Sementara mungkin hari ini tadi kita tidak dapat ratusan juta, bahkan mungkin jutaan juga enggak, mungkin ratusan ribu, puluhan ribu, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan insyaallah isya, setiap hari kita menunaikan sholat fardu 17 rakaat dalam kondisi normal. Ditambah lagi qobliyah ba'diyah 12 rakaat, kita ambil yang muakkadah 29, ya. Syukur-syukur masih bisa nambah lebih dari itu. Taruhlah kita ambil yang wajib 17 rakaat plus qobliyah ba'diyah yang muakkadah, bertambah 29 rakaat. Bertambah zikir setiap selesai sholat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil 100 kali. Tabungan kebaikan kita bertambah terus setiap hari. Walillahil hamd. Ya, kalau sudah kita laksanakan, kita berhak untuk mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah, memperberat timbangan kebaikan kita. Nanti ya, timbangan kebaikan itu bukan di sini, nanti. Timbangan penimbangan amal itu nanti di akhirat setelah kita dibangkitkan hisab, ya kan? Timbang. Mudah-mudahan yang kita tabung setiap hari ini, ya, akhirnya diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan ketika nanti ditimbang amal kita, kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, sehingga kita masuk dalam firman Allah, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang yang kebaikannya, timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan menikmati kehidupan yang menyenangkan.
Kehidupan yang menyenangkan tidak seperti di dunia ini. Kehidupan yang menyenangkan di surga itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu harapan kita, maka mari kita terus ya memohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan, diteguhkan ya di atas jalan yang lurus, jalan menuju surga. Dan doa istimewa ini tercakup atau terkandung di dalam surah Al-Fatihah yang kita ulang-ulang setiap hari melalui sholat tadi. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, spesial tentang hadis-hadis dan asar-asar seputar akhlak dan adab ya. Baik, terakhir sudah sampai bab apa tadi? Mencium anak kecil. Sudah itu atau sekarang? Sekarang. Berarti bab ke-50 ya. Baik. Bab yang ke-50. Babu qublatis sibyan. Bab mencium anak-anak kecil. Ya. Baik. Antum punya anak kecil? Ada? Punya cucu? Yang sepuh-sepuh kayak saya ini umumnya anaknya bukan lagi anak kecil, udah nggak ada yang kecil ya, cucu. Pernah dicium? Hah? Sebelum kita baca ini pernah? Sering? Alhamdulillah. Berarti di hati orang yang seperti ini ada rahmah, ada kasih sayang ya. Dengan sebab menyayangi anak kecil dan ekspresi menyayangi itu mencium, tidak tanggung-tanggung ternyata mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Aisyah ini bukan sembarang Aisyah ya. Mungkin sekarang ini di alam Islami itu ada ratusan ribu, mungkin jutaan nama Aisyah. Tapi Aisyah yang disebutkan di sini ini Aisyah Ummul Mukminin, istimewa. Kenapa digelari Ummul Mukminin? Wanita yang mendapatkan gelar Ummul Mukminin ini istri-istri Rasulullah. Istri Rasulullah berapa semuanya? 9. Itu yang ditinggal wafat oleh Rasulullah. Yang wafat sebelum Rasulullah wafat ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 11, bahkan ada yang mengatakan 13. Yang mengatakan 12, Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha dimasukkan ke dalam jajaran istri, maka 12. Yang mengatakan bahwa Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha itu hamba sahaya, berarti istri Rasulullah cuma 11. Tapi kenapa sering disebut 9? Karena yang 2 itu wafat sebelum Rasulullah wafat ya. Yang 9 itu adalah janda-janda Rasulullah SAW. Nah, ini ada kaitannya dengan status mereka radhiyallahu anhunna ajmain. Karena mereka itu statusnya adalah Ummul Mukminin, maka janda-janda Rasulullah itu tidak boleh dinikahi oleh sahabat, karena mereka adalah Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Ini berlaku hanya untuk Rasulullah ya. Kalau diberlakukan untuk selain Rasulullah berarti lebay namanya ya, bahasa ilmiahnya hulu. Misalnya istri kiai atau istri siapapun nggak boleh digelari Ummul Mukminin. Jadi kalau kiainya wafat dinikahi oleh santrinya setelah masa idahnya selesai, berarti boleh apa enggak? Boleh. Nah. Jadi maaf saya punya itu tidak sama dengan istri Rasulullah SAW, itu istimewanya ya. Baik, menceritakan apa beliau? Perhatikan, jaa a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa telah datang a'rabiyun, seorang Arab dusun ya, pedalaman,
Sampai sekarang masih ada Badui. Tapi Badui sekarang tuh keren-keren. Antum lihat YouTube-nya itu, ya, masya Allah. Tinggal di pegunungan, rumahnya itu kadang-kadang batu ditumpuk-tumpuk gitu ya. Mereka punya ternak, kerjaannya ada yang nyari madu. Tapi keren-keren sekarang, mereka punya Land Cruiser. Iya. Kalau zaman dulu Badui zaman ini ya mungkin punyanya onta atau apa, kuda gitu ya. Tayyib. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab dusun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia bertanya, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Nah, mencium anak-anak kecil. Fama nuqabbiluhum, kami tidak mencium mereka. Ya, maklum ya. Orang itu kalau belum terasah akhlaknya, itu biasanya orangnya kaku, kasar, ya, tidak punya kasih sayang. Ya. Ya. Bahkan di zaman modern ini juga ada orang yang akhlaknya itu maaf saja apa namanya? Kalau akhlak itu biasanya apa kita nyebutnya? Bejat gitu ya, ada. Kalau ini Badui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah." Apa yang bisa aku lakukan untukmu jika Allah mencabut rahmah dari hatimu? Tidak mencium anak kecil, anaknya sendiri, anak tetangga yang kecil-kecil ya, atau cucu, itu indikasi kuat hati keras. Ya. Rasulullah mengatakan, kalau rahmat itu dicabut oleh Allah darimu, saya bisa apa? Masya Allah, ternyata masalah yang kelihatannya sepele ini, mencium anak, itu terkait dengan ar-rahmah. Zaman sekarang ada yang lebih parah dari ini. Bukan hanya sekedar tidak mencium. Anak itu kadang-kadang disia-siakan, tidak diperdulikan. Bahkan bukan hanya anak biasanya. Ibu yang mengandung anak ini juga kadang-kadang zaman sekarang. Ya, maka jangan bangga kita ini ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman modern. Serba mudah, tapi periksa hidup kita sebagai hamba gimana, sebagai ayah bagaimana, ya kan, sebagai anggota masyarakat bagaimana. Periksa lidah kita ini selama ini gimana kalau ngomong, kemaluan kita gimana, tangan kita gimana, mata kita gimana. Semua nanti akan dikalkulasi, dihisab di hadapan Allah. Ini kadang-kadang ada orang itu bangga hidup di zaman modern, ya, menjadikan lupa daratan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan ya. Kalau sebaliknya, kalau ada orang itu hatinya penuh rahmah, sehingga orangnya ini menjadi rahim, penyayang, masya Allah ya, anaknya diperhatikan ya, dicium, dididik ya, dinafkahi, itu semua adalah investasi akhirat. Jerih payah orang tua ini tabungan akhirat. Tayyib. Fiqhul hadis. Kandungan hadis yang ke-90 ya. Taqbilul insan khadda waladihi al-saghiri wajibun ala wajhi syafaqah warahmah wal lutuf. Taqbilul insan, seseorang mencium ya, khadda waladihi, pipi anaknya, as-saghiri yang kecil, anak cucu ya, atau secara umum anak kecil, wajibun ala wajhi syafaqah, wajib dia lakukan sebagai bentuk kasih sayang atau apa namanya, syafaqah. Syafaqah itu ya maknanya hampir sama dengan rahmah, kasih sayang, warahmah wal lutf, dan kelembutan. Jadi sekali lagi, orang tua, taruhlah ini kalau kaitannya dengan anak ya, ayah mencium anaknya,
itu adalah ekspresi daripada kasih sayangnya, kemudian sikap apalagi penyayangnya, lembutnya terhadap anak. Ini akhlak mulia, ya, berat di timbangan kebaikannya kelak. Ya. Jadi kalau kita sering atau pernah mendengar keutamaan akhlak itu, ya, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin melebihi husnul khuluq. Ya. Akhlak yang baik itu yang dimiliki oleh orang beriman, ya, orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, sebaik apapun akhlaknya tidak akan membuat dia mulia di akhirat, tidak mungkin ada ganjarannya. Tolong perhatikan baik-baik. Ini bab kita, ini adalah bab akhlak. Sementara bagian agama yang pokok yang menyebabkan amal-amal soleh itu diterima oleh Allah dan berpahala, itu harus mukmin. Amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Awas, jangan dipotong. Yang penting akhlaknya bagus, masuk surga. Itu bukan ilmu. Ya. Kalau dipaksakan itu ilmu, maka ini ilmu yang tidak valid, tidak benar. Ya. Kalau di dunia tetap kita akui kalau ada orang akhlaknya bagus, kita harus adil. Orang ini akhlaknya baik, terlepas dari agamanya apa. Tapi kalau sudah di akhirat bicara ganjaran, tidak mungkin ada orang menuai ganjaran kecuali dia mukmin. Mukmin itu ada kaedahnya. Kalau kita nyebut mukmin setelah Rasulullah diutus, itu berarti agamanya pasti muslim. Karena iman dan Islam itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Perhatikan baik-baik. Ya. Ilmu ini sudah rusak. Di luar sana itu ada orang, masya Allah, orang semua agamanya apapun disamakan. Ya, bahkan sampai dikatakan yang penting baik, nanti masuk surga. Ya. Perhatikan, akhlak itu akan memiliki nilai yang sangat tinggi harganya di akhirat kelak. Sampai Rasulullah mengatakan, ma asqal, apa tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin melebihi akhlak yang mulia. Ini salah satu cerminannya itu ini. Seorang ayah atau kakek menyayangi anaknya atau cucunya. Ekspresinya dengan apa? Mencium, mungkin gendong-gendong, gendong ya, dan yang lainnya. Tapi tentunya lebih, itu adalah lebih dari itu, yang lebih pokok, lebih wajib apa? Sebelum anak ini dicium, ya dinafkahi lah. Masa anaknya cuma dicium-cium kemudian nggak dinafkahi, sono ya kamu minta-minta ke orang lain, astagfirullah, nggak mungkin lah. Ya, belum lagi juga kaitannya dengan dididik anak ini, karena ada kewajiban menyelamatkan atau menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tayyib. As-tsani mahabbatul qarabati sunnatun sawa'un kana dzakaran aw untha. Mencintai kerabat karib itu adalah sunnah, ya, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Nih, Islam itu agama yang mempersatukan orang. Ya, perhatikan, kita ini menjadi orang Islam, ya, harus siap untuk diakurkan, diakrabkan, didekatkan dengan orang lain. Ya, bayangkan ya. Di antara syiar Islam yang istimewa adalah ibadah yang dilaksanakan berjamaah. Salat 5 waktu berjamaah, Jumatan berjamaah, Id berjamaah. Bahkan salat khusyuk gerhana itu juga Jumatan, tarawih berjamaah, tarawih berjamaah. Bayangin kalau ada orang Islam tidak semangat berjamaah, dia mencar. Masya Allah, padahal mestinya orang Islam itu ketemu lewat media jamaah ini, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Jumatan, nanti tarawih, nanti Id. Dan kadang-kadang kumpulnya itu orang seluruh dunia kumpul. Di mana itu tempatnya? Nggak mungkin di sini ya, di Masjidil Haram, di Ka'bah sana. Jadi orang Islam itu adalah orang yang sangat antusias untuk dekat dengan orang lain. Dimulai dari kerabat, jaga, utuh. Bapak dengan suami istri, kemudian ya keluarga, ya, itu mestinya dijaga. Maka memutus hubungan kekerabatan itu adalah dosa besar. Baik.
Kemudian dengan tetangga kita diperintahkan untuk berbuat baik, dengan tamu kita diperintahkan untuk memuliakannya. Terus apa lagi? Allah berfirman menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu lita'arafu, untuk saling kenal. Ya Allah, Islam itu ajaran yang begini bagusnya. Tiba-tiba kadang-kadang ada orang Islam itu nggak pernah kontak dengan orang, ngumpet, nggak pernah ke masjid berjamaah. Kadang-kadang ketemu orang itu yang jangan minat untuk berkenalan. Dan kita itu dalam bergaul, berinteraksi dengan manusia dilarang keras untuk berbuat zalim. Ihsan kepada sesama manusia. Ini ya, gambarkan, perhatikan masalah ini. Orang Islam itu orang yang bukan rasis. Melihat orang, wah itu Jawa ini saudara saya, wah itu seberang sana, oh bukan. Oh, kita kalau masih rasis, ya berarti apa? Jahiliyah, masih ada kejahiliahan yang melekat padanya. Tidak boleh sombong. Nah, tidak boleh sombong. Sombong dalam bersosial itu adalah orang tidak mau dekat-dekat dengan wong-wong cilik, termasuk juga tidak mau dekat dengan anak-anak. Hati-hati, sombong itu ada dua kategori. Sombong kepada Allah, menolak kebenaran. Ini kalau sampai mati bisa saja sebab penyebabnya adalah, bisa saja menyebabkan, bukan bisa saja, kalau sampai mati dia menolak kebenaran, nggak mengakui la ilaha illallah, ya kan, nggak mengakui Muhammadur Rasulullah, ya, mengingkari adanya kehidupan akhirat dan pokok-pokok keimanan yang lain. Orang kalau mati dalam keadaan sombong menolak kebenaran yang datang dari Allah, apa? Ya kekal di neraka lah. Dan sombong kepada sesama manusia ini juga harus kita antisipasi, jangan sampai tumbuh. Dan kitab ini memandu kita bagaimana supaya kita ini tidak jadi orang sombong. Salah satunya yang sedang kita pelajari. Nanti ada juga yang lainnya, adalah kaitannya dengan bergaul dengan du'afa, dengan orang-orang wong-wong cilik, bahasa kita. Rasulullah menjelaskan sombong kepada sesama manusia itu adalah ghamtun nas, ngeremehin, apalagi bahasanya nganggap kecil orang lain. Baik. Yang berikutnya, haddatsana Abu Salbamata ibnu Abdurrahman anna Abu Hurairah qala. Abu Salbamah ibnu Abdurrahman menceritakan kepada kami bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan ibn Ali, Hasan bin Ali. Siapa ini? Orang yang kenal Rasulullah pasti kenal Hasan dan Husain. Ini adalah dua cucu kesayangannya, putranya Ali, ya, dengan siapa? Fatimah radhiyallahu anha, ya. Ali itu menantunya, ya, yang jadi cucu dari Fatimah, ya. Fatimah ini putrinya Rasulullah SAW. Wa indahu al-Aqra' bin Habis, dan di dekat beliau atau di sisi beliau ada al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi jalisun. Al-Aqra' bin Habis dari kabilah Tamimi, ya, kabilah Tamim, ya. Maka di sini dinisbatkan kepada kabilah Tamim, menjadi At-Tamimi, minal masal satu kabilah, ya, di Arab sana. Jalisun, yang sedang duduk. Bayangin Rasulullah SAW mencium cucunya. Yang dicium siapa tadi? Yang dicium Hasan, ya, bin Ali. Di situ ada Al-Aqra' bin Habis duduk di dekat Rasulullah SAW. Ya, faqala Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu mengatakan, inna li asyratan minal walad, saya memiliki 10 anak. Ayo, siapa yang punya anak 10? Ada yang 10 anaknya? Saya cuma 4. Pak Yadi? 1. Bapak? 1. Madu, enggak ada yang 10 ya? Ada 10? Bapak berapa? Hah? 3. Yang 10 siapa? Kalah dengan Aqra' bin Habis, ya. Apalagi dengan Anas bin Malik.
Anas bin Malik itu putranya 120 berkat doa Rasulullah SAW. Umurnya wafat dalam usia 104 tahun ya, nanti ada tentang ini masalah Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah ya. Masya Allah, innali asyratan minal walad, saya mempunyai 10 anak. Ma qabaltu minhum ahadan, nggak ada seorang pun di antara mereka yang saya cium. Loh ini gimana, anaknya 10 masa nggak pernah? Kadang-kadang orang Arab itu begini ya, ini belum terasah ya, namanya orang Badui ya. Makanya Islam itu datang untuk menyempurnakan akhlak ya. Baik. Kemudian fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat ya, bagaimana cara Rasulullah mendidik. Orang punya anak 10 kok nggak ada yang satu pun yang dicium. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah melihat kepadanya, Al-Aqra' bin Habis ya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Ini kalau kaitannya dengan ini tadi ya, siapa yang tidak menyayangi anak-anaknya dia tidak disayangi oleh Allah. Kalau kaitannya dengan makhluk secara umum, siapa yang tidak sayang sama makhluk Allah di bumi ini maka dia tidak disayangi oleh Allah SWT. Lihat nih, persoalan mencium anak ternyata terkait dengan sesuatu yang sangat istimewa, rahmat Allah. Rahmat Allah itu buruan orang-orang mukmin ya. Orang-orang mukmin itu sangat mendambakan mendapatkan rahmat. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, seorang itu masuk surga sekali-kali bukan semata-mata karena amalnya, tapi juga harus mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah. Memang ibadah kita ini seberapa ya, pantas dibalas dengan surga itu. Maka orang masuk surga itu adalah di samping ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya adalah rahmat dan anugerahnya. Dan itu ada korelasinya, ada kaitannya. Jadi kalau ada orang sekarang misalnya dia tidak menaati Allah tapi pengen masuk surga, kemudian dia melemahkan orang-orang yang yang taat, rajin sholat belum tentu masuk surga. Nah kalau dibalik, yang rajin sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang enggak. Tolong kalau ada orang-orang yang begini ini ya, kita jangan diem. Kalau bisa kita luruskan, kalau bisa kita ingatkan. Kan banyak orang yang seperti itu, karena dia dengar bahwa masuk surga itu bukan karena amal. Ya, tapi ada kaitannya. Orang itu kalau taat kepada Allah, dia akan dirahmati oleh Allah. Kalau orang itu melakukan maksiat, ada yang dilaknat oleh Allah, malah dikutuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Nah, taib. Masya Allah ya. Persoalan tidak mencium anak segitu seriusnya, ya kan? Dan hebatnya lagi cara Rasulullah mengingatkan ini perhatikan nih. Kadang-kadang hari ini tuh ada orang ngingetin orang, bahkan dakwah di atas panggung, ngamuk-ngamuk, mulutnya kotornya naudzubillah, mencaci maki ya. Mudah-mudahan penggemar model-model begini ini udah tidak ada. Saya khawatir itu kalau ada orang yang dakwahnya kasar, ngamuk-ngamuk, mencaci maki ya, bahkan kadang-kadang itu mengadu domba dengan sesama muslim, masih banyak penggemarnya. Saya khawatir ya, akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahat. Inilah dilihat dong. Bisa saja kan kalau orang sini misalnya orangnya nih, kamu itu keterlaluan, masa punya anak 10 aja enggak ada anak sebanyak itu, enggak pernah, kamu itu orang apa enggak, kan bisa begitu ya, bisa begitu kan, betul ya. Atau merembet kemana-mana. Lah kalau anaknya enggak pernah kamu cium, ibunya anak-anak kamu apain, tapi ternyata anaknya banyak, kan bisa merembet kemana-mana kan. Tapi ternyata begitu elegan Rasulullah SAW mendidik ini. Mendidik siapa tadi?
Al-Aqra' bin Habis. Siapa yang tidak sayang maka tidak disayang. Ya. Kesimpulannya ya, takbilul walad minal ahli wal maharim wa ghairihim minal ajanib, mencium anak kecil baik itu dari keluarga mahram atau orang lain, anak orang lain ya. Kita misalnya ketemu di masjid ini ada orang membawa anak, kemudian kita cium misalnya ya. Innama yakunu lisyafaqa warahmah, itu dilakukan semata-mata untuk menunjukkan kasih sayang, la lilladdah wasyahwah, bukan untuk kelezatan dan syahwat. Oh, kalau syahwat ini namanya predator ini ya, hati-hati, ini orang menyimpang. Kalau di ini sebutannya apa itu, pedofilia ya. Ada orang itu punya kecenderungan ya, melampiaskan syahwatnya kepada bocah. Maksud, dan itu sering terjadi di negeri kita ini. Hati-hati, hati-hati ya. Anak-anak kecil kadang-kadang dimangsa, ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan tidak menimpa siapapun ini, ngeri. Bukan itu, orang Islam menyayangi anak kecil, mencium itu adalah syafaqah, karena kasih sayang, tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat berarti orang ini tidak normal, tidak normal. Baik. Udah kan? Kalau ada yang wah itu bahaya itu nyium anak kecil, oh nanti dulu. Yang diajarkan di dalam sunnah ini mencium anak kecil sebagai wujud kasih sayang, bukan untuk melampiaskan syahwat. Nah, kalau melampiaskan syahwat ya kepada ibunya anak-anak ini, bukan kepada anaknya. Dan insya Allah semua orang yang normal ya gitu, apalagi orang ini baik agamanya, menciumnya itu karena kasih sayang, bukan karena untuk apa namanya syahwat. Baik. Man la yarhamun nasa bil ihsani ilaihim, barang siapa yang tidak sayang kepada manusia dengan berbuat baik kepada mereka, la yusabu birrahmati min qibalir rahman, dia tidak diganjar, tidak diberi balasan rahmat dari Allah yang Maha Penyayang atau Allah yang Maha Pengasih. Nggak sayang sama orang, nggak berbuat baik sama orang, nggak dapat rahmat dari Allah. Berbuat baik kepada orang diganjar oleh Allah, dapat kasih sayang Allah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya bab adabul walid wa birrihi, bab adabul walid wa birruhu li waladihi, bab adab orang tua kepada anaknya. Antum perhatikan, biasanya itu kan yang dibalik ya, biasanya kan dibalik adab anak kepada orang tua. Di sini dibalik ya, bab adab orang tua dan kebaikannya atau kebaikannya terhadap anaknya. Jemaah sekalian, sebenarnya kalau kita merenung masalah ini ya sebagai orang tua gitu ya, terutama yang sudah punya anak, baktinya anak kepada orang tua itu termasuk min babiz zar wal hasad, termasuk bab menanam dan menuai. Kalau orang tua ini menyayangi anaknya ya, insya Allah di hari tuanya ketika diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan anak-anaknya di masa tuanya, itu anak insya Allah berbakti. Apalagi kalau anak ini diajari agama Islam. Kenapa? Birrul walidain itu dalam kitab suci kita satu ayat dengan perintah beribadah. Jadi kalau anak ini kenal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dia menauhidkan Allah, dia meyakini la ilaha illallah, kemudian dia beribadah kepada Allah sekaligus berbakti kepada orang tuanya. Karena itu satu ayat, dan ini sudah kita bahas di awal ya. Nah ini ada judul orang tuanya yang baik kepada anaknya. Kalau orang tua baik kepada anak, insya Allah nanti anak berbakti baik kepada orang tuanya. Baik. Ini yang kita baca yang hadis 93 ya. Selalu termasuk baiknya orang tua kepada anak itu dia tidak pilih kasih. Ya. Nih. An Amir, dari Amir, An-Nu'man bin Bashir haddatsahu, bahwa An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an menceritakan kepadanya.
An-Nu'man bin Bashir ini seorang sahabat ya. Anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu. Bahwa bapaknya ya membawa dia untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya An-Nu'man bin Bashir ini mengajak An-Nu'man bin Bashir untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, lalu bapaknya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'man kada wa kada." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya meminta engkau untuk menjadi saksi bahwa saya telah memberikan kepada Nu'man ini dan ini. Jadi bapaknya An-Nu'man ini ingin memberikan sesuatu kepada An-Nu'man, minta Rasulullah untuk menjadi saksi. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akulla waladika nahalta?" Apakah semua anakmu kamu bagi, kamu kasih juga, atau hanya dia yang kamu kasih, hanya Nu'man yang kamu kasih? Ini kadang-kadang ya begini, ini kalau sekarang kan bisa saja ya, Pak Ustadz misalnya ya, tolong Pak Ustadz saksikan ya, saya akan memberi sesuatu kepada anak saya. Ternyata orang tua ini nggak adil. Ustadznya lengah, dia tidak klarifikasi. Yang kamu kasih cuman anakmu semuanya, atau kamu ngasih ini saudara-saudaranya ridho atau enggak, ya kan? Tiba-tiba terburu-buru ustadznya bisa menjadi saksi, bahkan kadang-kadang ikut apa? Tanda. Di belakang hari ternyata saudara-saudaranya tidak terima karena diperlakukan tidak adil oleh orang tua, atau memberikan kepada salah satu anaknya tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya. Begini ini bisa menjadi bom waktu loh ya. Iya, orang tua yang tidak adil ya, apalagi benar-benar tidak adil, kemudian menginginkan anak-anaknya pada rukun damai, oh baik, jauh ya. Baik, maka lihat Rasulullah klarifikasi dulu, apakah semua anakmu kamu beri? Qala la, tidak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan apa? Qala fa ashhid ghairi, udah sana, minta orang lain menjadi saksi. Rasulullah tidak berkenan ya, karena yang dikasih cuman An-Nu'man, sementara anak lainnya tidak dikasih. Lalu Rasulullah SAW mendidik bapaknya Nu'man ini, dan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi semua yang membaca hadis ini. Masya Allah, itu hebatnya para sahabat ya. Kejadian-kejadian di masa sahabat itu ya menjadi pelajaran sepanjang zaman. Iya. Bahkan salahnya sahabat itu ternyata menjadi ilmu yang sangat berharga. Ya. Ada sahabat sholat tidak ada tumakninanya, culat-culit. Setelah sholat menghadap Rasulullah ngasih salam, disuruh balik oleh Rasul, irji fasalli fa innaka lam tusall. Sholat ulangi lagi, kamu belum sholat. Berarti pelajaran berharga sholat itu jangan sampai tidak ada tumakninah. Nah, ya baik, ini contoh. Nah ini juga qala summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa. Bukankah akan menyenangkan kamu, menggembirakan kamu, membuat kamu gembira jika anak-anakmu itu semua berbakti kepadamu, bukan hanya satu aja. Iya kan, impian orang tua punya anak 10 pasti pengen semua anaknya 10-10-nya berbakti. Masya Allah, luar biasa. Qala bala, bapaknya An-Nu'man, beliau menjawab, bala, tentu wahai Rasulullah, saya menginginkan anak-anak saya itu sama-sama berbakti kepada saya. Qala fala idan, lalu beliau mengatakan, kalau demikian jangan kamu lakukan. Nah, baik. Fikul hadis, kandungan hadis, yajibu an yusawwiyal mar'u baina auladihi fil hibah. Seseorang wajib menyamaratakan antara anak-anaknya dalam masalah hibah, pemberian. Fa in faddala ba'dan 'ala ba'd, jika dia mengutamakan sebagian atas sebagian yang lain, misalnya yang diberi hanya salah sebagian anaknya, jaza ma'al qaraha indal a'immati tsalatsah,
maka itu boleh tapi makruh menurut 3 imam. Biasanya kalau urusan fikih itu yang disebut adalah 4 ya, yang pokok, yang disebut al-a'immah al-mujtahidin. Siapa itu? Kita hitung dari yang paling sepuh dulu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Maka di sini biasanya kalau urusan fikih itu yang menjadi patokan adalah 4 imam itu. Di sini cuma disebutkan secara global, saya tidak tahu 3 ini siapa ya. Jadi memberikan kepada anak ya, ada yang diberi, ada yang tidak, atau dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain, itu makruh menurut 3 imam ya. Wal hibatu sahihah, tapi pemberian sah. Tapi tolong perhatikan efeknya ya. Ini bicara hanya pemberiannya sah, makruh. Tapi dampaknya ya, apalagi di zaman sekarang ya, zaman sekarang di mana anak-anak itu kadang-kadang minim pengetahuan agamanya, itu bisa menjadi pemicu ya, hancur luluhnya hubungan persaudaraan atau kekerabatan keluarga. Baik, dari saya baru 1 yang kita baca, berarti untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan yang akan datang ya 2 kali kan, atau Bung Prof dalam sebulan berapa? Kedua dan keempat, insya Allah nanti tolong ingetin ya, kesimpulan nomor 2 dari hadis 9 nomor 93. Karena sudah isya, kita tutup kajian kita. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, dan berdoa semoga yang kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita terapkan dalam keluarga kita. Ini masih berkutat hadis-hadis seputar keluarga ya. Nanti kalau sudah sampai ratusan, sudah lebih banyak lagi yang kita pelajari. Nanti sampai hamba sahaya dan yang lainnya, masih banyak yang belum kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.